Halo guys. Halo guys, balik lagi bersama gue Aksa Maulana sebagai host di acara hari ini, di mana acara kita bernama BT Aksa Banyak Tanya. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang dunia teknologi, informasi dan digital saat ini. Nah, kita hari ini punya dua tamu istimewa. Baik, mari kita akan undang dua tamu istimewa kita. Yang pertama ialah Profesor Ardana dan satunya lagi ialah hacker yang bisa dikatakan dia baik karena bukan jarang, tapi sudah tidak berbuat kejahatan lagi, Mr. Fakih. Oke, kepada dua tamu istimewa silakan masuk. Halo. Silakan duduk. Jadi kita punya dua tamu istimewa kali ini. Boleh diperkenalkan tersendiri? Gimana? Saya dulu apa dia dulu? Kamu aja. Oke, saya dulu. Ya, jadi saya di sini sebagai Ardana ya, sebagai tamu. Jadi saya Fakih, saya di sini juga sebagai bintang tamu undangan. Nah, Mr. Fakih ini dari pengalaman lo sebagai hacker etis, hacker yang baik, yang berbudi luhur. Kira-kira apa sih pengalaman lo yang bikin lo ngakak dari trik-trik phishing ini? Ini sih yang pernah saya dapat pengalaman itu yang paling lucu ini. Jadi dia ada dari bank internasional, dia itu minta kayak file ini untuk diperbarui. Nah, datanya itu tapi sensitif gitu. Diperbarui. Ya. Dan dia itu kocaknya tuh ini pakai terjemahan dari Google. Google bahasa Inggris Translate. Berarti Gitu. baku banget tuh. Iya, baku banget. Nah, dari situ itu yang paling lucu banget sih. Kalau tanggapan dari Profesor Dani sendiri gimana? Kalau dari tanggapan saya sendiri, itu mungkin apa ya? Ya benar sih bisa dikatakan kayak bohong gitu. Karena terlalu kelihatan bohong karena mereka nulisnya komputer sama komputer. Mungkin tulisannya sekilas sama, tapi ya jelas-jelas itu berbeda gitu. Walaupun sepenglihatan kita sama gitu, Iya, tapi kita beda gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nih tentang ransomware sendiri nih, Mr. Fakih, gimana sih cara tebusannya seorang hacker untuk bilang ke para korban yang sudah ditargetkan? Nggak mungkin dong kayak, ayo nih obrol-obrol, siapa yang cepet dari password gua silahkan lu bisa ambil data dari pribadi. Kan nggak mungkin begitu kan? Gimana tanggapan dari Mr. Fakih sendiri? Biasanya nih mereka itu ngasih pesannya itu ya sangat dramatis Jadi contohnya nih 48 jam dia akan harus membayar tebusan atau filenya akan dihapus. Nah itu kan wow banget kan, dan gak make sense gitu, bahaya juga gitu. Jadi dia kayak dibumbu-bumbui lah supaya kita merasa terancam itu ya. Kayak, lu mau bayar gua atau gua hapus data lu selamanya. Betul. Iya Gitu ya. gitu. Gimana ya? Sebenarnya emang nggak masuk akal gitu sih. Sebenarnya misalnya kita punya album foto gitu, atau misalnya data pribadi kita gitu. Di sini misalnya foto-foto nggak penting. Terus dia bilang gini, bayar sejumlah misalnya 10 juta atau misalnya ratusan juta, atau kalau misalnya nggak bayar akan dihapus foto-fotonya lah. Wong itu galeri saya sih yang foto-foto biaran saya gitu kan, nggak penting gitu. Iya. Kalau kayak gitu mah mending gak usah dibayar ya. Iya, Biarin Iya, aja. benar-benar gak usah dibayar tebusannya. Tapi kalau dipikir-pikir sendiri, hacker nih berarti mereka udah tahu ya mana target yang bakal ditargetin, soalnya mereka juga udah pasti nyimpen file berkasnya, nggak mungkin yang nggak penting kan? Karena kalau tahu kayak gitu percuma aja dong, nggak bakal ditebus, ya kan? Iya. Nah, berarti langkah pertama untuk kita itu yang pertama jangan panik ya, benar nggak sih? Jangan panik, itu pasti. Jangan panik, dan kita harus selalu membackup data kita sebelum hal seperti itu terjadi tentunya. Tepat sekali. Dan kalau misalnya ada misalnya pesan-pesan atau email yang mencurigakan, mending abaikan saja. Lebih baik abaikan, atau misalnya dicek dulu ini kebenarannya dan itu dicari ke sumber yang terpercaya gitu. Setelah kita bahas tadi ransomware, phishing dan sebagainya, sekarang kalau boleh berpendapat sendiri nih, karena kan kita teknologi udah maju banget nih, dimana semua teknologi udah mulai digital, apa-apa serba digital. Anak-anak pun sekarang kalau kita lihat yang dulunya main kelereng, main apa di pinggir lapangan, sekarang udah mulai gadget miring nih. Apalagi kalau yang saya pernah baca nih, katanya kita tuh kalau misalnya terlalu sering main HP, kelingking kita tuh bisa bengkok begitu. Oh iya, kebetulan saya bengkok. Iya, jadi saya kaget gitu. Saya ngelihat keponakan saya bandingin sama kelingking saya. Kok
kok saya sendiri bengkok, mungkin karena dulu kecilnya kebiasaan megang HP di sini, wah itu kayaknya bahaya banget. Nah, terus ditambah lagi nih, zaman sekarang ada yang namanya AI. Nah, itu menurut Profesor Dana dan Mr. Fakih sendiri, gimana pendapat Anda tentang AI ini? Kalau menurut saya ya, AI itu sebenarnya bagus sih. Jadi AI itu misalnya kayak Google tambahan lah buat kita gitu. Iya. Tuh. Tapi kalau sebetulnya AI ini juga ada bahayanya kan? Bahayanya pasti Apalagi ada. kalau misalnya kita terlalu bergantung pada AI, tentunya skill kita nggak bakal Iya, instan karena. bakal berkembang nih, skill kita bakal tetap, malah yang ada justru merosot. Iya, dan apa ya sebenarnya? Kalau AI dipakai terus-terusan dan kesannya kita jadi malas, itu malah apa ya? Mudarat lah buat kita gitu. Iya, Dan Melanggar kewajiban kita ya, malah kan ya, seperti yang sholat. harusnya kita misalnya bekerja gitu kan, kayak Iya, Rasul gitu kan, bekerja gitu. Kita malah enggak gitu. Kalau iya. dari Mr. Fakih sendiri dalam hal peretasan itu bisa aja nggak sih kalau ntar di masa depan terjadi lewat AI gitu? Mungkin bisa ya, bisa terjadi, pasti bisa terjadi. Kalau dari sekarang aja, contohnya kayak AI ini bisa ngerambat sampai memparodiin presiden-presiden. Oh iya, saya tahu itu. Sigma CBD, Sigma CBD Dika juga. CBD apalah itu dia. Ya, itu udah mulai merambat sampai situ-situ kan. Iya, itu parah banget. Nah, sih. itu udah Bikin itu udah apa terlalu emang? udah parah banget gitu. Itu tapi Pasti selanjutnya bakal. iya, jadi saya kasih gitu dengan pendapat dari siapa namanya pemilik Starlink. Elon Musk. Elon Musk, Ya, dia ya. bilang bahwa teknologi AI semakin kesini semakin berbahaya, tapi malah justru di Indonesia malah dipakai buat Iya, yang buat ya, kocak begitu. iya, kocak. Menghibur, Aduh, ya. menghibur, ya. Iya, tapi sebagai hiburan lah ya. Iya. Makanya di Indonesia tuh tingkat stres kita lebih sedikit Iya, ya. betul. Negara luar, kalau kita lihat kayak di Amerika, di Korea, Jepang, tingkat bunuh diri tinggi banget dibanding Iya. Indonesia. Tapi sayangnya di Indonesia terlalu banyak yang Aduh, itu bahaya. Suara apa itu tadi? Aduh, suara apa itu? Aduh. Aduh. Jadi dari Mr. Fakih sendiri nih setelah kita membahas tentang AI, kira-kira ada nggak sih saran lucu bagi para pendengar kita dimanapun mereka berada? Masih ada dong. Yang pertama pokoknya tadi kan phishing hacker ya kan. Nah, kalau saran saya tuh dari yang pertama tuh pokoknya password itu jangan sampai yang gampang ketebak gitu. Password itu usahain yang keren, yang berrahasia gitu. Jangan Bahkan yang yang keren. sebelah. Iya, itu apaan? Admin 1234. Aduh. Bahaya Itu banget. jangan sampai ya. Pokoknya passwordnya itu yang keren gitu. Justru kalau yang gampang kayak gitu malah gampang Itu ketebak. iya sama malah pihak gampang hacker. ketebak sama hacker gitu. Kalau dari Profesor Anda sendiri, apakah ada saran kira-kira? Mungkin tambahan kali ya, kalau misalnya bikin password itu boleh yang keren, nggak apa yang agak susah gitu. Tapi jangan sampai kita lupa sama password kita sendiri. Waduh, Iya, saya iya. pernah nih. Iya. Saya bikin password. Heeh. Ya, saya pengen beda. Heeh. Saya lupa malah ngurus ke bank. Aduh. Emang repot gitu. Iya, Eh, iya. Mungkin cukup sekian kita untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Terima kasih kepada Profesor dan dari Mr. Fakih telah banyak bergabung dan memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Oke, mungkin terima kasih Profesor Dana, terima kasih Mr. Fakih. Mungkin sekian saja acara kita hari ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya di BT Aksa Banyak Tanya. Sekian, terima kasih bagi rekan menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Oke, sampai